Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi ini kita akan belajar pelajaran bahasa Indonesia kembali dengan pembahasan yang masih sama, yaitu teks deskripsi. Dengan materi menjelaskan isi teks deskripsi dan menyajikan teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya bersama Ibu Salsabila. Kita awali pembelajaran materi hari ini dengan membaca teks deskripsi berikut yang berjudul Sekolahku yang Indah. Aku bersekolah di SMP Tunas Harapan Garut, Jawa Barat. Sekolahku sangat bersih dan memiliki fasilitas yang lengkap. Letaknya sangat jauh dari pusat kota. Sekolahku tepat berdiri di tengah perkebunan tebu. Meski demikian, kebersihan dan keindahan sekolah selalu aku jaga. Hampir seluruh bangunan di sekolahku berwarna putih. Di sekelilingnya banyak terdapat pohon mahoni yang besar-besar. Tidak hanya di sekeliling sekolah, bahkan di dalam sekolah, tepatnya di depan ruang guru, terdapat sebuah pohon mahoni yang cukup tua. Lalu, di sekolahku memiliki fasilitas yang cukup lengkap untuk ukuran sekolah di perkebunan, mulai dari ruang komputer, perpustakaan, laboratorium IPA, cooking room, hingga UKS. Kelasku berseberangan dengan ruang guru. 3 ruang dari kelasku terdapat UKS yang berfungsi sebagai ruang istirahat untuk siswa yang sakit. Di dekat ruang guru terdapat ruang memasak, sedangkan ruang komputer letaknya di ujung jajaran kelasku. Selain fasilitas yang lengkap, sekolahku selalu terlihat bersih. Kami membersihkannya setiap pagi dan siang sebelum pulang. Sekolahku tidak memiliki kantin. Aku selalu membawa bekal untuk dimakan di sekolah. Sampah plastik bekas makanan pun aku bawa pulang kembali untuk menjaga kebersihan sekolah. Nah, untuk mengingatkan kalian kembali tentang apa itu teks deskripsi, sekarang mari kita membahas kembali apa itu teks deskripsi. Teks deskripsi merupakan teks yang menggambarkan suatu objek atau keadaan tertentu dengan jelas dan terperinci. Nah, inti dari teks deskripsi adalah penggambaran tentang suatu keadaan atau suatu objek yang digambarkan secara rinci dan jelas dengan tujuan agar orang yang membaca teks deskripsi tersebut seolah-olah melihat atau merasakan sendiri objek yang digambarkan. Dan objek yang digambarkan atau dideskripsikan bisa alam, hewan, atau tumbuhan, cara atau sifat karakter seseorang. Sekarang kita akan belajar bagaimana cara menentukan isi teks deskripsi. Karena teks deskripsi merupakan gambaran tentang suatu objek, pasti melalui teks deskripsi tersebut, penulis mempunyai tujuan dan memberikan gambaran suatu objek kepada pembaca dengan harapan pembaca dapat melihat atau merasakannya sendiri. Lalu bagaimanakah cara menentukan teks deskripsi yang benar?
Salah satu cara yang dapat digunakan adalah dengan membuat pemetaan isi dari teks deskripsi. Contohnya, kita akan membuat atau menentukan isi teks deskripsi yang berjudul Sekolahku yang Indah, atau yang di awal tadi kita baca bersama. Pada paragraf pertama, ide pokoknya adalah nama sekolah dan lokasinya. Nama sekolahnya merupakan SMP Tunas Harapan Garut, Jawa Barat, yang terletak di tengah perkebunan tebu. Pada paragraf kedua, menjelaskan tentang gedung sekolah. Nah, pada gedung sekolah di SMP Tunas Harapan Garut, Jawa Barat, keseluruhannya dominan berwarna putih dan juga banyak pohon mahoni yang besar di sekeliling sekolah tersebut. Pada paragraf ketiga, ide pokoknya menjelaskan tentang fasilitas yang dimiliki oleh sekolah. Di SMP Tunas Harapan Garut memiliki fasilitas seperti ruang komputer, cooking class, perpustakaan, laboratorium IPA, hingga UKS. Nah, pada paragraf keempat, yaitu menjelaskan tentang tata letak ruangan di sekolah, yang berisi tentang kelasku berseberangan dengan ruang guru. 3 ruang dari kelasku terdapat UKS yang berfungsi sebagai ruang istirahat untuk siswa yang sakit. Di dekat ruang guru terdapat ruang memasak, sedangkan ruang komputer letaknya di ujung jajaran kelasku. Pada paragraf kelima, menjelaskan tentang sekolahnya yang sangat bersih, karena setiap pagi dan siang sebelum pulang, kelas-kelas dibersihkan oleh siswa terlebih dahulu. Lalu, bagaimana cara atau tips membuat pemetaan isi dari teks deskripsi? Yaitu dengan menentukan kalimat rincian. Apa itu kalimat rincian? Kalimat rincian merupakan kalimat yang berisi informasi atau rincian detail yang menjelaskan kalimat utama. Dalam kalimat rincian itu terdiri dari 1. Bersifat khusus dan merupakan detail dari kalimat utama. 2. Pendukung kalimat utama. 3. Tidak berdiri sendiri. 4. Menjelaskan sebuah topik dari kalimat utama. Di sini ada contoh kalimat rincian. Nah, ruang sekolah kami terletak di pinggir jalan raya. Suara bising akibat deru kendaraan yang berlalu lalang di jalan raya membuat kami yang sedang belajar sering terganggu. Kami khususnya yang duduk di bangku kelas 7 tidak bisa memusatkan perhatian pada materi yang disampaikan oleh Bapak atau Ibu guru. Kalimat pertama yang berwarna merah adalah kalimat utamanya, dan kalimat kedua atau seterusnya yang berwarna kuning merupakan kalimat rincian atau kalimat penjelas dari kalimat utama. Lalu materi kedua yaitu menyajikan teks deskripsi dengan memperhatikan struktur dan kebahasaannya. Minggu sebelumnya kita sudah pernah membahas tentang struktur dan kebahasaan dalam teks deskripsi.
Nah, di sini juga ada tentang pembahasan struktur dan kebahasaan teks deskripsi. Ada beberapa atau ada 6 hal yang perlu dilakukan dalam menyajikan teks deskripsi. Yang pertama atau ke-1, mengumpulkan data tentang objeknya. Yang kedua, melakukan identifikasi yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, membuat deskripsi umum yang berkaitan dengan objek. Yang keempat, membuat deskripsi bagian yang berkaitan dengan objek. Yang kelima, memikirkan apakah objek tersebut memiliki daya guna atau kemanfaatan. Yang keenam atau yang terakhir adalah mencari informasi berupa kutipan pendapat yang menyatakan bahwa objek tersebut memiliki daya guna. Nah, semoga kalian paham dengan apa yang Ibu jelaskan hari ini dan juga minggu-minggu sebelumnya. Saatnya sekarang pembuatan tugas. Tugasnya, buatlah sebuah teks deskripsi tentang objek dengan memilih salah satu tema objek di bawah ini. A. Sekolah. B. Tempat wisata. C. Tempat bersejarah. Dan D. Pentas seni daerah. Silahkan kalian buat sebuah teks deskripsi dengan memilih salah satu tema tersebut. Terima kasih sudah memperhatikan penjelasan materi yang Ibu telah sampaikan hari ini. Jangan sungkan untuk hubungi Ibu jika ada pertanyaan atau perlu penjelasan lebih lanjut, atau juga bisa dengan bertanya di grup kelas KBM Bahasa Indonesia. See you next week. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.